Namaku Junet, sebut saja begitu, dan ini adalah kisahku. Kisah ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Saat itu aku masih berusia 19 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil, bahkan sangat terpencil. Saat itu di desaku belum ada listrik masuk, dan jalan menuju desaku hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki, atau paling tidak hanya bisa ditempuh dengan naik sepeda. Itu pun kadang sepedanya lebih sering didorong. Desaku memang berada di kawasan hutan saat itu. Jarak dari desaku menuju jalan lintas hanya sekitar 5 km sebenarnya. Namun, karena hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda, jarak itu terasa sangat jauh bagi kami. Karena itu, kami para warga sangat jarang keluar dari desa kami, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Biasanya yang rutin keluar itu adalah mereka yang punya usaha berdagang atau mereka yang bersekolah. Kebetulan di desaku itu hanya ada satu sekolah dasar. Itu pun sebenarnya hanya sebuah sekolah cabang, atau orang-orang menyebutnya kelas jauh. Kebanyakan dari kami setelah lulus SD tidak akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya, kecuali bagi mereka yang punya taraf kehidupan yang cukup mapan. Aku seorang yatim piatu. Ibuku meninggal pada saat aku masih berusia 6 tahun, dan ayahku meninggal pada saat aku berusia 10 tahun. Kami ada 4 bersaudara. Kakak pertama dan keduaku perempuan, sedangkan kakak ketigaku laki-laki. Saat itu, kakak pertama dan kakak keduaku sudah menikah dan juga sudah punya anak. Sejak ibu dan ayahku meninggal, aku tinggal bersama kakak tertuaku. Sejak lulus SD, aku sudah mulai bekerja serabutan di desa. Mulai dari membantu kakakku di kebun, mencari ikan di sungai, hingga bekerja mencari rotan di hutan. Desaku memang terletak di pinggiran sebuah sungai kecil, dan di sanalah sumber mata pencaharian sebagian besar orang-orang di desaku. Selain sebagai tempat kami mencari ikan, sungai tersebut juga merupakan tempat para penduduk desa untuk mandi, sumber air minum, dan bahkan juga menjadi tempat bagi kami untuk buang air. Sejak kecil aku memang sudah terbiasa hidup susah, kerja keras, banting tulang, namun selalu saja nasib tak pernah berpihak padaku. Cita-citaku, keinginanku tenggelam, karena aku merasa kurang beruntung sebagai seorang Junet di dunia ini. Namun sebagai laki-laki dan untuk tetap bertahan hidup, aku memang harus terbiasa menghadapi kegagalan demi kegagalan yang aku alami. Dan aku bahkan hampir tidak yakin pada diriku sendiri kalau aku masih punya kesempatan untuk meraih sedikit saja dari keinginanku. Aku pun tumbuh sebagai seorang pemuda yang cukup pemalu, pendiam, dan juga sangat penurut. Hingga pada suatu saat, segerombolan tentara masuk ke desa kami. Menurut kabar yang aku dengar, para tentara tersebut sedang melaksanakan kegiatan TMMD, singkatan dari Tentara Manunggal Membangun Desa. Aku tidak tahu persis tentang kegiatan tersebut, namun yang pasti, segerombolan tentara tersebut telah mendirikan tenda di lapangan bola kaki desa kami yang sebenarnya hanya sebuah lahan kosong.
Lahan kosong yang sering kami, para pemuda, gunakan untuk sekedar menyalurkan hobi kami bermain bola. Karena memang tidak banyak kegiatan yang bisa kami lakukan untuk mengisi waktu luang kami di desa. Segerombolan tentara tersebut mungkin berjumlah lebih kurang sebanyak 25 orang, dan mereka mendirikan 3 buah tenda besar di situ. Kegiatan mereka antara lain ialah membantu masyarakat untuk membersihkan pekarangan rumah mereka, membersihkan parit-parit yang ada, atau sekedar bercengkerama dengan para penduduk. Kehadiran para tentara tersebut cukup menarik perhatian kami, karena belum pernah sebelumnya seorang tentara pun masuk ke desa kami. Dan dari situlah aku mengenal Pak Tommy, seorang tentara yang punya wajah cukup tampan dan juga punya postur tubuh yang sangat kekar dan gagah. Pak Tommy memang terkenal cukup ramah. Dia banyak menghabiskan waktu bersama para penduduk dan sering ikut dengan penduduk untuk sekedar mencari ikan di sungai. Aku mengenal Pak Tommy karena pernah pada suatu kesempatan ia ikut denganku mencari ikan di sungai. Kami, para penduduk, memang punya kendaraan khusus untuk kami mencari ikan di sungai. Kendaraan tersebut biasanya kami sebut dengan sampan. Sampan itu terbuat dari kayu yang kami ambil dari hutan dan kami olah sedemikian rupa, sehingga bisa kami gunakan untuk kendaraan air kami. Tentu saja dengan bantuan sebuah pendayung. Sejak kapan suka cari ikan seperti ini? Tanya Pak Tommy waktu itu, saat kami berada di atas sampan di tengah-tengah sungai. Sejak kecil, Pak, jawabku polos. Kamu nggak sekolah? Tanya Pak Tommy lagi. Saya cuma sekolah hanya sampai tamat SD, Pak, jawabku. Untuk selanjutnya, Pak Tommy terus bertanya-tanya tentang kehidupanku. Aku pun menceritakan semuanya apa adanya. Lalu kemudian, Pak Tommy pun berbagi cerita kehidupannya denganku. Pak Tommy ternyata sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak perempuan. Anak pertamanya sudah berusia 8 tahun, sedangkan anak keduanya masih berusia 3 tahun. Pak Tommy sendiri saat itu sudah berusia sekitar 35 tahun. Dia sudah lebih dari 10 tahun menjadi seorang tentara. Enaklah ya Pak jadi tentara, tanyaku sedikit memberanikan diri ketika Pak Tommy selesai bercerita tentang keluarganya. Ya enak nggak enak sih, dibilang enak ya memang ada enaknya, tapi yang namanya pekerjaan tentu juga ada tidak enaknya. Jelas Pak Tommy. Apa tidak enaknya Pak? Tanyaku lagi, mulai merasa sedikit akrab. Tidak enaknya ya salah satunya saya harus terpisah dengan keluarga saya untuk jangka waktu yang cukup lama. Kami para tentara terkadang hanya bisa pulang sekali setahun. Itu pun cuma bisa berada di rumah hanya beberapa hari saja. Jelas Pak Tommy. Untuk sesaat kami pun kemudian saling diam. Saat itu sudah mulai sore. Aku pun segera mengajak Pak Tommy untuk kembali ke desa. Karena kalau malam hari, keadaan desa kami sangat sunyi dan gelap. Kami hanya mengandalkan lampu buatan yang kami buat dari kaleng bekas ataupun botol bekas yang kami beri sumbu dan minyak tanah untuk bisa menyala dan menerangi rumah kami saat malam. Namun biasanya, kalau untuk pergi ke sungai malam-malam, kami juga punya senter buatan, yang kadang harus dipukul-pukul dulu baru hidup.
Intinya, kehidupan kami di desa memang sangat teramat sederhana. Kami memanfaatkan apa yang ada untuk kami tetap bisa bertahan hidup. Setelah kembali ke desa, Pak Tommy pun pamit untuk kembali ke tendanya lagi. Malam itu, entah mengapa, bayangan wajah tampan Pak Tommy terus melintas di pikiranku. Tubuhnya yang terlihat kekar dan gagah itu terus membayangiku. Tiba-tiba saja aku merasa tertarik dengannya, dan hal itu cukup mengganggu pikiranku yang membuatku jadi sedikit susah tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Pak Tommy terus melintas, dan gema suaranya yang maskulin terus bergaung di telingaku. Ah, apa yang aku rasakan sebenarnya? Aku belum pernah merasakan hal tersebut sebelumnya. Aku memang tidak pernah benar-benar dekat dengan seseorang, karena aku memang cukup pemalu dan pendiam. Tapi sejak mengenal Pak Tommy, perasaanku jadi tak karuan. Aku jadi senyum-senyum sendiri memikirkan hal itu. Hingga malam pun berlalu dengan khayalan indahku tentang Pak Tommy, si tentara yang gagah dan tampan itu. Keesokan harinya, Pak Tommy kembali datang menemuiku untuk mengajak aku mencari ikan lagi di sungai. Aku dengan senang hati tentu saja menyetujuinya. Entah mengapa, hari itu aku merasa bahagia bisa bersama Pak Tommy lagi seharian. "Kamu belum nikah, Junet?" tanya Pak Tommy saat kami sudah berada di tengah sungai kembali. "Belum, Pak," jawabku singkat. "Kenapa?" tanya Pak Tommy lagi. "Aku kan masih 19 tahun, Pak," jawabku apa adanya. "Iya, tapi biasanya orang-orang desa itu kan pada cepat nikah. Ada kan teman seusia kamu yang sudah nikah?" ucap Pak Tommy lagi. "Ada sih, Pak. Kebanyakan teman seusiaku memang sudah pada nikah. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan mereka. Lagi pula, mana ada sih, Pak, perempuan yang mau sama saya?" balasku polos. "Kenapa nggak ada yang mau?" Pak Tommy bertanya lagi. "Ya, kan aku ini anak yatim piatu, Pak. Orang miskin yang tidak punya apa-apa. Orang tua mana yang mau punya menantu seperti aku ini?" jawabku. "Tapi kamu kan orangnya tampan dan juga sangat gagah. Lagi pula, kamu kan juga orang yang baik, rajin dan suka membantu sesama. Pasti banyak cewek desa ini yang mau sama kamu," ucap Pak Tommy. "Enggak juga, Pak. Cewek itu kan lebih suka sama cowok yang mapan," balasku, lebih kepada diriku sendiri. "Kamu jangan terlalu merendahkan diri sendiri seperti itu. Padahal kamu orangnya sangat menarik loh. Aku aja suka sama kamu," ucap Pak Tommy membalas. "Ah, Pak Tommy bisa aja. Aku kan cowok, Pak. Masa iya Pak Tommy tertarik sama cowok?" balasku polos. "Nggak ada salahnya loh, Jun. Itu kalau kamu juga suka sama saya sih," balas Pak Tommy lagi. Kali ini aku terdiam. Aku belum benar-benar mengerti apa maksud Pak Tommy berkata seperti itu. Aku memang mengagumi sosok Pak Tommy, tapi aku tidak berpikir kalau itu adalah perasaan cinta. Lagi pula, nggak mungkin kan Pak Tommy benar-benar menyukai saya. Dia kan sudah nikah dan bahkan juga sudah punya anak. Apa memang ada seorang cowok juga tertarik pada cowok juga?
Berbagai pertanyaan terus menghantui pikiranku, namun aku belum berani untuk bertanya lebih lanjut kepada Pak Tommy. Karena bisa saja Pak Tommy hanya sekedar menghiburku. Suatu malam, Pak Tommy tiba-tiba mengajak aku untuk menemaninya ke sungai. Saya kebelet, "Kamu bisa kan menemani saya sebentar?" ucap Pak Tommy. Saat itu ia sengaja datang menemuiku di rumah. Aku sedikit heran sih sebenarnya. Dari sekian banyak warga di kampung ini, kenapa Pak Tommy justru memilihku untuk menemaninya? Tapi aku tidak berani mempertanyakan hal tersebut. Aku hanya mengangguk menyetujui permintaannya untuk menemaninya ke sungai. Jarak dari pemukiman penduduk dengan sungai memang hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Namun, jalan menuju ke sana harus menempuh hutan belantara. Tak banyak penduduk yang berani malam-malam pergi ke sungai sendirian. Biasanya, kalau kami mau ke sungai malam-malam, pasti minta ditemani. Aku pun berjalan beriringan dengan Pak Tommy menuju sungai. Jalan itu hanya sebuah jalan yang kami buat secara gotong royong. Hanya sebuah jalan kecil yang di kiri kanan masih berupa hutan. Aku sengaja membawa senter bututku untuk membantu menerangi perjalanan kami malam itu. Biasanya kalau malam ramai nggak di sungai? Tanya Pak Tommy memecah keheningan. Saat itu kami sudah berada di jalan menuju sungai. Kalau malam nggak ada yang berani ke sungai, Pak. Kalaupun ada, paling hanya beberapa orang saja. Itu pun biasanya nggak sendirian. Jawabku apa adanya. Memang agak ngeri juga ya kalau sendirian dalam kegelapan seperti ini. Apalagi masih banyak hutan seperti ini. Ucap Pak Tommy lagi. Iya Pak, balasku setuju. Tak lama kemudian kami pun sampai ke sungai. Pak Tommy segera menuju tempat biasa orang-orang buang air di sungai. "Kamu jangan jauh-jauh ya Jun, aku agak sedikit takut. Jika perlu, kamu di sampingku aja," ucap Pak Tommy, sambil mulai naik ke rakit di tepian sungai tersebut. "Iya Pak, Bapak tenang aja, aku nggak bakal jauh-jauh kok," balasku. Pak Tommy pun mulai melakukan hajatnya. Ia mulai menurunkan celananya. Saat itu aku tak sengaja mengarahkan senterku padanya. Aku dapat melihat dengan jelas padanya. Aku cukup terkesima melihatnya. Dadaku tiba-tiba saja berdebar hebat melihat hal tersebut. Tapi aku segera mengalihkan arah senterku ke arah tengah sungai. "Senternya arahkan saja sama saya," ucap Pak Tommy melihat aku yang mengalihkan arah senter itu. "Tapi Pak, saya nggak enak," balasku terbata. Jarak antara aku dan Pak Tommy waktu itu hanya beberapa meter saja. "Ya, kamunya jangan lihat ke sini, senternya aja yang diarahkan ke sini," ucap Pak Tommy lagi. "Kecuali kalau kamu memang suka melihatnya," lanjutnya sedikit tertahan. Kali ini aku hanya diam, enggan untuk menanggapi kalimat Pak Tommy barusan. Aku hanya kembali mengarahkan senter itu padanya, namun tatapanku tetap aku arahkan ke tengah sungai. Tapi diam-diam, aku juga tak mampu menahan keinginanku untuk mengintip pada Pak Tommy. Debaran di dadaku kian tak karuan melihat hal tersebut. Tapi aku kembali mengalihkan pandanganku. Aku tak ingin terlarut dalam pesonaku pada Pak Tommy.
Kamu memang belum pernah pacaran sama sekali? Tanya Pak Tommy saat di perjalanan pulang. Belum Pak, jawabku jujur. Berarti kamu masih perjaka dong? Kelakar Pak Tommy. Iya, begitulah Pak Tommy. Jawabku polos. Kamu mau nggak kalau aku memberi kamu sedikit pelajaran? Tanya Pak Tommy kemudian dengan sedikit tergagap. Pelajaran apa Pak Tommy? Tanyaku ingin tahu. Tapi kamu harus janji nggak bakal ceritakan hal ini pada siapapun, ucap Pak Tommy. Iya Pak, saya janji, balasku. Aku memang selalu penurut orangnya. Di usiaku yang masih 19 tahun waktu itu, aku tidak biasa membantah, terutama kepada orang yang lebih tua dariku. Tiba-tiba Pak Tommy menahan langkahku. Tangannya memegang kedua pundakku dengan kokoh. Kamu belum pernah berteman kan? Tanya Pak Tommy serius. Aku hanya menggeleng. Meskipun saat itu sangat gelap, tapi aku yakin cahaya senter itu mampu untuk membuat Pak Tommy dapat melihat dengan jelas gelengan kepalaku. Kamu mau saya ajarkan untuk berteman? Tanya Pak Tommy lagi. Tapi saya kan cowok Pak. Apa Pak Tommy nggak merasa geli? Tanyaku sedikit terbata. Jantungku berdebar hebat saat itu. Perasaanku menjadi tak karuan. Membayangkan Pak Tommy ku, aku merasa jadi tak menentu. Antara menginginkan hal tersebut atau merasa malu pada Pak Tommy. Nggak apa-apa Jun, saya mau kok melakukannya sama kamu. Lagi pula, saya juga merasa kesepian selama ini di sini. Saya sudah lama tidak bertemu dengan istri saya. Jika kamu mau, aku benar-benar ingin kamu malam ini. Ucap Pak Tommy membalas. Suaranya sedikit bergetar. Aku mau Pak, tapi aku malu. Aku juga belum pernah seperti ini dengan siapapun. Ucapku terbata. Karena itu, aku akan mengajari kamu malam ini, Jun. Balas Pak Tommy lagi. Kita melakukannya di sini, tanyaku ragu. Iya, di sini kan sepi, Jun. Nggak bakal ada juga kan orang yang lewat. Sudah hampir jam 10 loh, ucap Pak Tommy. Kita masuk ke hutan aja ya Pak, biar lebih aman, ucapku kemudian. Baiklah, kalau itu bisa membuatmu merasa lebih aman, balas Pak Tommy. Kami pun kemudian masuk ke dalam hutan, sekitar 20 meter dari jalan. Aku merasa sedikit risih melakukan hal tersebut di jalan, takut kalau ada orang yang lewat dan melihat kami. Setelah merasa cukup aman, Pak Tommy pun mulai melakukan aksinya padaku. Senternya dimatikan aja, ucapnya. Belum akhirnya ia benar melakukan hal itu. Aku pun segera mematikan senter, dan dengan perasaan yang tak karuan, aku pun coba menyambut kehadiran Pak Tommy malam itu. Itu adalah pertama kalinya aku berciuman, dan hal itu aku lakukan dengan seorang laki-laki. Gimana? Tanya Pak Tommy berbisik ketika saya melakukannya. Gimana apanya? Tanyaku polos. Rasanya gimana? Tanya Pak Tommy lagi. Enak Pak, jawabku jujur. Mau lagi nggak? Tanya Pak Tommy kemudian. Iya, balasku dengan nada lemah. Aku tak bisa menyembunyikan apa yang kurasakan malam itu. Aku memang menyukainya, karena hal itu terasa indah bagiku. Apalagi aku belum pernah merasakan sebelumnya. Pak Tommy kembali lakukan aksinya padaku. Aku pun dengan antusias. Sekali, dua kali, dan terus menerus, yang membuatku merasa terbuat. Aku semakin
dengan semua itu? Kamu mau yang lebih nggak? Tanya Pak Tommy dengan napas sedikit tersengal. Terserah Pak Tommy aja, jawabku pasrah. Dan kemudian Pak Tommy pun semakin menjadi-jadi. Dia menjadi sedikit kesal. Aku pun hanya bisa mengikuti semua itu karena aku sebenarnya sangat menyukainya. Mungkin lama Pak Tommy makin tak terkendali. Dia terus berusaha membuatku mengikuti semua keinginannya malam itu. Akhirnya semua itu pun terjadi. Sesuatu yang membuat aku telah kehilangan harga diriku. Meskipun aku juga menginginkan hal tersebut, aku sangat menikmati itu semua. Semuanya indah bagiku. Itu adalah pengalaman pertama yang begitu sempurna. Pak Tommy benar-benar membuatku terkesan dengan semua yang padaku malam itu. Aku mampu menolaknya. Aku tak ingin menolaknya. Aku justru menginginkannya. Maafkan saya sudah tidak bisa mengontrol diri saya lagi. Kamu sangat menarik, Junet. Aku tak bisa menahannya lagi, ucap Pak Tommy sesaat setelah semuanya berakhir. Pak Tommy tak perlu minta maaf, karena aku juga menyukai hal tersebut. Aku juga menginginkannya, balasku jujur. Kamu tak menyesal? Tanya Pak Tommy. Aku tak mungkin menyesali sesuatu yang indah seperti itu, Pak Tommy. Pak Tommy hebat, aku sungguh terkesan. Balasku berusaha mengungkapkan perasaanku padanya. Kamu juga luar biasa, Junet. Aku juga terkesan sama kamu, ucap Pak Tommy. Aku suka sama Pak Tommy. Aku mungkin telah jatuh cinta sama Pak Tommy, ucapku dengan suara sedikit bergetar. Aku juga suka sama kamu, Junet. Kamu pemuda yang penuh pesona, balas Pak Tommy kemudian. Apa itu berarti kalau kita masih bisa melakukan hal itu nanti, lain kali? Tanyaku benar-benar ingin tahu. Kapanpun kamu menginginkannya, Junet, aku akan siap sedia buat kamu, balas Pak Tommy mantap. Sekarang mari kita pulang, karena malam sudah sangat larut, lanjut Pak Tommy berucap lagi. Kami pun sama-sama melangkah menuju jalan kembali, meninggalkan hutan gelap yang menjadi saksi keindahan cinta kami malam itu. Hatiku merasa berbunga-bunga, rasanya malam itu begitu indah. Aku merasa bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bahagia. Aku merasa kejadian malam itu adalah salah satu wujud dari mimpiku yang menjadi nyata. Aku memang pernah berharap punya seseorang yang bisa memberikan aku keindahan cinta. Dan malam itu, aku pun bisa merasakan hal tersebut. Namun, jauh dari lubuk hatiku harus mengakui kalau hubunganku dengan Pak Tommy adalah sebuah kesalahan. Dan terlepas dari itu semua, hubungan kami jelas tidak akan bertahan lama. Karena beberapa hari lagi, Pak Tommy akan pergi dari desa kami. Malam selanjutnya, aku sengaja menunggu Pak Tommy datang menjemputku ke rumah. Karena saat kami jumpa tadi siang, Pak Tommy berjanji akan menjemputku ke rumah. Ketika hampir jam 9 malam, Pak Tommy pun akhirnya datang. Maaf ya, sudah membuat kamu menunggu lama, ucap Pak Tommy saat kami sudah berada di jalan menuju sungai. Tadi kebetulan kami ada semacam acara rapat di tenda
untuk pembahasan kegiatan acara perpisahan nanti. Lanjut Pak Tommy. Iya, nggak apa-apa Pak. Lagi pula bukannya lebih baik kalau kita bertemunya memang agak sedikit larut, agar lebih sunyi dan sudah pasti tidak ada orang yang akan lewat di jalan ini, balasku. Kamu yakin mau melakukannya lagi denganku malam ini? Tanya Pak Tommy kemudian. Iya, saya yakin Pak, jawabku jujur. Pak Tommy dan aku pun segera menghentikan langkah kami dan segera berbelok ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih aman, berada beberapa meter dari jalan. Kami duduk di atas sebatang kayu besar yang sudah tumbang di dalam hutan tersebut. Jadi, berapa lama lagi Pak Tommy berada di desa kami ini? Tanyaku memecah keheningan. Sekitar 2 hari lagi, Jun. Malam besok adalah malam terakhir kami di sini. Jelas Pak Tommy. Entah mengapa aku merasa kecewa mendengar hal itu. Jika malam besok adalah malam terakhir Pak Tommy di sini, itu artinya malam besok juga merupakan malam terakhir aku bisa bersama Pak Tommy. Padahal baru malam kemarin aku bisa menikmati indahnya kebersamaanku bersama Pak Tommy. Meskipun sudah lebih dari seminggu dia di desa kami. Kamu gak usah sedih gitu, kan masih ada waktu kita 2 malam lagi, ucap Pak Tommy tiba-tiba melihat keterdiamanku. Tapi aku sudah terlanjur sayang sama Pak Tommy. Aku gak siap untuk berpisah, ucapku akhirnya. Saya juga sayang sama kamu Junet. Tapi kita nggak usah bahas soal itu dulu ya. Kita nikmati saja waktu yang ada, balas Pak Tommy. Iya Pak Tommy, aku tak ingin melewatkan malam ini dengan kesedihan. Aku ingin merasakan keindahan itu lagi, seperti malam kemarin, ucapku apa adanya. Aku memang sangat terkesan dengan apa yang Pak Tommy lakukan padaku malam kemarin. Semua itu sungguh terasa indah bagiku. Aku selalu memikirkan hal itu hampir seharian ini. Aku tak sabar menunggu malam. Dan sekarang Pak Tommy sudah berada di sini, di dekatku. Aku tak akan sia-siakan kesempatan ini. Karena itu, untuk kali ini, aku yang memulainya. Pak Tommy pun menyambutku dengan penuh semangat. Seperti malam sebelumnya, kami pun mulai melakukan hal itu lagi. Aku yang sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut jadi semakin berani. Aku ingin menunjukkan powerku kepada Pak Tommy. Aku ingin memberi kesan yang tidak akan pernah Pak Tommy lupakan seumur hidupnya. Ah, kamu memang hebat Junet, ucap Pak Tommy di sela-sela aksi kami. Pak Tommy juga luar biasa, balasku berusaha mengimbanginya. Dan malam itu pun berakhir dengan sangat indah, penuh kesan. Pak Tommy kembali berhasil memberi aku suatu kesan yang luar biasa hebat. Aku semakin merasa takut kehilangan dirinya. Setelah menuntaskan semuanya, kami pun memutuskan untuk kembali ke perkampungan. Pak Tommy mengantarku sampai ke rumah. Lalu kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya menuju tendanya, yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumahku. Sampai jumpa malam besok ya Jun, ucap Pak Tommy sebelum ia berlalu dariku. Siap Pak, balasku mantap. Siang itu, aku sengaja datang ke tenda tempat Pak Tommy dan rombongannya, melihat kegiatan mereka untuk mempersiapkan acara perpisahan nanti malam. Di sana memang cukup ramai, karena beberapa orang warga juga ikut berperan di sana. Pak Tommy dan rombongannya memang sudah 10 hari berada di desa kami, dan malam nanti adalah malam terakhir mereka di sini. Karena itu, para warga cukup antusias membantu mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara nanti malam. Aku pun turut membantu mereka,
Tapi sejujurnya, aku lebih sering menatap Pak Tommy diam-diam, memperhatikannya dengan penuh perasaan. Pak Tommy memang laki-laki yang gagah. Ia sangat penuh pesona. Semakin aku memperhatikannya, semakin aku mengaguminya. Ingin rasanya aku selalu berada di sampingnya. Ingin rasanya aku mencurahkan semua perasaanku padanya. Namun aku cukup sadar kalau apa yang terjadi antara aku dan Pak Tommy hanyalah sesuatu yang bersifat sementara. Kami tak mungkin bersama selamanya. Esok Pak Tommy akan kembali kepada keluarganya, dan aku merasa sakit menyadari itu semua. Rasanya begitu berat harus berpisah dengan Pak Tommy. Esok tak akan ada lagi Pak Tommy di sini. Dia akan pergi, dan aku yakin dia tak akan pernah kembali lagi. Namun aku tetap berharap Pak Tommy bisa merasakan apa yang aku rasakan padanya. Aku berharap dia bisa bertahan lebih lama lagi di sini, atau setidaknya ia bisa kembali lagi ke sini suatu saat nanti. Berkali-kali aku menarik napas dalam, rasanya begitu berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan benar-benar jatuh cinta, dan untuk pertama kalinya juga aku bisa memiliki orang yang aku cintai. Namun itu semua akan segera berakhir. Rasanya aku memang belum sanggup berpisah dari Pak Tommy. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Pak Tommy hanya seorang pengunjung di desa kami. Aku tak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Apalagi Pak Tommy juga punya istri dan anak yang menjadi tujuannya untuk pulang. Aku tak berhak untuk memilikinya lebih dari kesempatan yang ia berikan padaku. Tapi setidaknya, aku pernah merasakan hal tersebut. Merasakan sesuatu yang selama ini hanya ada dalam khayalanku. Dan setidaknya, aku masih punya satu malam lagi untuk bersamanya. Malam pun akhirnya tiba. Acara perpisahan itu berlangsung dengan penuh kesan. Hampir seluruh warga datang ke acara itu. Aku juga turut datang ke sana. Tapi aku lebih fokus memperhatikan Pak Tommy dari kejauhan. Meskipun sebenarnya acara tersebut cukup menyenangkan, namun aku tak begitu menikmati hal tersebut. Aku lebih memikirkan pertemuanku dengan Pak Tommy nantinya. Kami memang sudah sepakat untuk kembali bertemu, tentu saja setelah semua kegiatan acara perpisahan itu usai. Dan ketika acara itu pun berakhir, Pak Tommy pun segera menemuiku. "Ayo," ajaknya. Ia mulai melangkah ke arah jalan menuju sungai, tempat kami bertemu pada malam-malam sebelumnya. "Malam ini, aku tidak ingin melakukannya di hutan, Pak," ucapku sambil mengikuti langkahnya. "Lalu kita akan melakukannya di mana?" tanya Pak Tommy sedikit memelankan langkah. "Di rumahku," jawabku santai. "Di rumahmu? Emangnya bisa?" tanya Pak Tommy. "Kebetulan malam ini aku sendirian di rumah, Pak. Kakakku dan suaminya juga anak-anak mereka sedang berada di luar kampung. Kebetulan ada acara keluarga dari suami kakakku di desa lain. Jadi mereka semua menginap di sana," ucapku menjelaskan. "Aman nggak?" tanya Pak Tommy. "Saya jamin aman 100%, Pak," balasku yakin. "Oke, kalau gitu, mari kita langsung ke rumahmu aja," ucap Pak Tommy. "Tapi aku ingin malam ini Pak Tommy juga menginap di rumahku.
Aku benar-benar ingin menghabiskan malam ini hanya berdua bersama Pak Tommy. Ucapku meminta. Kalau itu yang kamu inginkan, Jun, saya pasti bersedia. Lagi pula, malam ini adalah malam terakhir bagi kita. Balas Pak Tommy lagi. Kami pun kemudian melanjutkan langkah kami menuju rumahku yang hanya tinggal beberapa meter lagi. Sesampai di rumah, aku pun segera mempersilahkan Pak Tommy masuk. Rumah tempat tinggalku itu yang merupakan rumah warisan dari almarhum orang tuaku, yang saat ini aku dan keluarga kakak tertuaku tempati itu hanyalah sebuah rumah sederhana. Sebuah rumah yang terbuat dari papan yang diolah langsung dari hutan. Sebuah rumah panggung dengan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Rumah-rumah penduduk di sini memang rata-rata semuanya rumah panggung. Rumahku itu hanya ada satu kamar tidur, dan itu sudah ditempati oleh kakakku dan suaminya. Sementara aku hanya tidur di ruang tengah, biasanya bersama kedua anak kakakku. Namun untuk malam ini, aku hanya sendirian di rumah ini. Karena itu, aku pun nekat membawa Pak Tommy untuk menginap di rumahku malam ini. Aku ingin malam terakhir kami benar-benar menjadi malam yang sempurna. Sesempurna rasa cintaku kepada Pak Tommy. Kita tidurnya di sini aja ya Pak Tommy, ucapku kepada Pak Tommy, sambil mulai berbaring di lantai papan yang hanya beralaskan tikar pandan. Sebuah bantal kumuh aku serahkan kepada Pak Tommy sebagai sandaran kepalanya. Kemudian aku pun mengambil 2 buah selimut untuk kami berdua. Pak Tommy pun turut berbaring di sampingku. Setelah tentu saja ia membuka baju seragam tentaranya. Rumah kami memang hanya diterangi oleh lampu kecil yang terbuat dari kaleng bekas yang diberi sumbu dan juga minyak tanah. Aku sengaja meletakkan lampu itu di sebalik dinding kamar agar cahayanya tidak terlalu menerangi kami berdua. Dalam cahaya redup itu, aku dapat melihat tubuh kekar Pak Tommy yang sudah bertelanjang dada. Ia hanya memakai sebuah celana pendek, sementara aku hanya memakai kain sarung. Aku segera melingkarkan tanganku di dada bidang Pak Tommy. Aku merasa hangat dan damai. Aku sangat menyayangi Pak Tommy, bisikku. Aku juga sayang sama kamu, Junet, balas Pak Tommy turut berbisik. Tapi esok Pak Tommy sudah tidak di sini lagi, ucapku lagi. Saya memang harus pergi, Jun. Saya nggak mungkin selamanya di sini, balas Pak Tommy. Suaranya berat. Tapi aku belum siap berpisah dengan Pak Tommy, ucapku dengan suara sedikit bergetar. Kita harus realistis, Jun. Kita tak mungkin bisa bersama selamanya, ucap Pak Tommy. Lalu apa arti semua ini, Pak Tommy? Apa arti kebersamaan kita selama 3 malam ini? Suaraku semakin lirih, hatiku pilu. Saya juga tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di antara kita saat ini, Jun. Tapi yang pasti, aku merasa bahagia bisa mengenal kamu. Aku benar-benar merasakan kesempurnaan hidup saat bersama kamu. Namun sekali lagi, kita harus realistis. Kita harus menerima kenyataan bahwa hubungan kita hanya bisa terjadi selama 3 malam, ucap Pak Tommy. Apa Pak Tommy tidak akan pernah datang ke sini lagi? Tanyaku pilu. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa padamu, Jun. Jarak tempat aku tinggal dengan desamu ini sangat jauh. Aku takut aku tidak bisa memenuhi janjiku. Dan aku tak ingin memberi kamu harapan apapun. Jadi lebih baik kamu tidak berharap, karena itu hanya akan membuat kamu semakin terluka, balas Pak Tommy. Suaranya mulai serak.
Tapi aku sangat mencintai Pak Tommy. Aku sangat membutuhkan Pak Tommy. Aku tak bisa hidup tanpa Pak Tommy. Ucapku terbata. Kamu pasti bisa, Jun. Kita baru kenal selama beberapa hari. Karena itu, kamu pasti bisa untuk melupakan saya. Balas Pak Tommy lagi. Kali ini aku terdiam. Sebenarnya banyak yang ingin aku utarakan. Namun rasanya saat ini semua itu percuma. Apapun yang akan aku sampaikan, Pak Tommy tetap akan pergi esok hari. Jadi daripada aku menghabiskan malam ini dengan kesedihan, lebih baik aku menghabiskannya dengan keindahan. Karena itu, aku pun memulai aksiku. Pak Tommy pun sangat mengerti. Dia memberi aku kesempatan yang sangat besar malam itu. Aku milik kamu malam ini, Junet, ucap Pak Tommy menyambut kehadiranku. Dan aku tidak akan melepaskan Pak Tommy malam ini, tidak sedetik pun. Balasku tegas. Pak Tommy tersenyum, aku membalas tersenyum. Tatapan kami bertemu dalam remang cahaya malam. Dan aku siap menghabiskan malam ini dengan sempurna. Pak Tommy juga sepertinya lebih bersemangat dari malam-malam sebelumnya. Selain karena ini adalah malam terakhir kami, malam ini kami juga melakukannya di rumah, di tempat yang jauh lebih aman daripada di hutan. Bahkan malam ini, kami melakukannya lebih dari satu kali, lebih lama dan lebih berkesan. Pak Tommy seakan ingin membuat hubungan kami yang hanya terjadi selama 3 malam ini jadi punya kesan yang mendalam. Seakan kesan itu akan bertahan selamanya. Seakan kami telah berhubungan cukup lama. Aku pun merasakan hal itu. Aku benar-benar terkesan. Sungguh sebuah pengalaman yang teramat indah bagiku. Aku melakukannya seolah-olah ini adalah hal terakhir yang aku inginkan dalam hidupku. Aku tak menginginkan apapun lagi setelah ini. Dan malam itu pun berlalu dengan penuh keindahan, penuh kesan, dan penuh makna. Pagi pun akhirnya datang. Meskipun kami berdua jadi agak sedikit terlambat bangun karena pertempuran kami tadi malam. Setelah mandi dan sarapan, kami pun segera menuju tenda tempat rombongan Pak Tommy berada. Mereka ternyata sudah membuka tenda tersebut dan sudah bersiap-siap untuk pergi. Banyak masyarakat yang hadir di sana untuk melepaskan kepergian mereka. Pak Tommy segera membereskan barang-barangnya. Aku ikut membantunya. Kapan kita akan bertemu lagi, Pak Tommy? Tanyaku. Beberapa saat sebelum Pak Tommy dan rombongannya benar-benar pergi. Aku dan Pak Tommy berada sedikit jauh dari keramaian untuk bisa ngobrol berdua. Seperti yang aku katakan, Jun, aku tak ingin menjanjikan kamu apa-apa. Namun seandainya aku punya kesempatan, aku pasti akan mengunjungi kamu. Balas Pak Tommy. Untuk selanjutnya kami pun saling terdiam. Rasanya tak ada lagi kalimat yang bermakna saat ini. Kepergian Pak Tommy benar-benar membuat aku kecewa. Aku seperti kehilangan semangat. Namun aku memang harus melepaskannya. Aku harus merelakan kepergiannya. Dan akhirnya Pak Tommy dan rombongannya pun benar-benar pergi. Aku merasakan mataku mulai berkaca. Kuperhatikan Pak Tommy dari kejauhan. Ia dan rombongannya mulai melangkah menjauh meninggalkan desa kami. Tak sadar, aku pun menangis. Air mataku jatuh begitu saja melihat Pak Tommy yang terus melangkah menjauh dan semakin lama semakin jauh dan hilang. Ingin rasanya saat itu aku berteriak memanggil namanya, lalu berlarian mengejarnya. Namun aku cukup sadar kalau hal itu jelas tidak mungkin aku lakukan saat ini.
Karena itu, aku pun memutar tubuhku dan mulai melangkah untuk kembali ke rumahku. Sesampai di rumah, aku pun menangis terseduh. Berat rasanya melepaskan orang yang aku cintai. Berat rasanya berpisah dari orang yang aku sayangi. Meskipun hubunganku dengan Pak Tommy baru terjalin selama beberapa malam, namun kesan yang ia berikan sangat melekat di hatiku. Apalagi Pak Tommy adalah laki-laki pertama dalam hidupku. Pak Tommy adalah orang pertama yang mengajarkan aku banyak hal, yang memberikan aku kesan yang indah, kesan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Namun pada akhirnya aku memang harus menerima kenyataan yang ada. Kenyataan bahwa Pak Tommy memang bukan tercipta untuk aku miliki selamanya. Kenyataan bahwa Pak Tommy hanya menjadikan aku sebuah persinggahan. Karena setelah bertahun-tahun, Pak Tommy tidak pernah sekalipun datang untuk menemuiku lagi. Aku tahu, Pak Tommy memang tidak berjanji akan datang kembali. Tapi jika ia memang mencintaiku, ia seharusnya bisa meluangkan waktunya untuk sekedar mengunjungiku. Namun kenyataannya, ia tak pernah datang sama sekali, bahkan hingga bertahun-tahun. Aku pun mulai belajar untuk melupakannya, dan tak pernah lagi berharap ia akan datang. Aku kembali mencoba menjalani kehidupanku. Dan sekarang sudah lebih dari 15 tahun berlalu. Namun semua kejadian itu tetap melekat erat di hatiku. Aku selalu mengingatnya, dan aku memang tidak ingin melupakan hal tersebut. Karena bagiku, Pak Tommy adalah laki-laki pertama yang berhasil memberikan aku sebuah keindahan cinta. Pak tentara yang gagah itu adalah laki-laki pertama yang mampu merebut hatiku. Dan begitulah kisahku bersama Pak tentara yang kekar itu terjadi. Semua kisah itu selama ini hanya aku simpan sendiri. Dan hanya disinilah tempat aku mencurahkannya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi. Dan salam sayang selalu buat kalian semua. Muah.